Halo Property People, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Yona di Smart Space, cara pintar mendekorasi rumah. Nah, di program ini aku bakal ngasih referensi untuk mendekorasi interior rumah dengan berbagai macam furniture pilihan nih. Hari ini aku bakal ngajak Property People buat berkunjung ke rumah dengan desain Japandi. Kira-kira Japandi itu apa sih? Japandi itu adalah penggabungan style dari Japanese dengan Scandinavian. Nah, style ini juga lagi ngetren loh belakangan ini. Pasti pada penasaran kan Property People? Makanya ikutin aku yuk! Nah, Property People, sekarang aku udah ada di bagian ruang makan dari rumah Sial nih. Kalau misalnya Property People lihat, ini tuh desainnya homey banget nggak sih? Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak aja pasti nyaman banget nih kalau misalnya masak-masak di sini. Nah, Property People, sekarang aku nggak sendirian loh, karena aku ditemani langsung sama ownernya dari rumah Sial. Halo Kak. Halo Kak Yona. Halo Kak Yona. Halo Property Halo, People. Nah, di sini ada Kak Cindy sama Kak Yeril ya. Iya. Aku penasaran banget nih Kak, aku mau nanya-nanya dong konsep dari dapur ini tuh apa sih Kak? Iya, jadi karena rumah kita kecil, jadi kita bikin dapurnya juga mungil gitu ya. Terus ini kita konsepnya open, jadi open kitchen. Nah, dulu tuh pas tinggal di sini memang akunya kurang bisa masak ya, jadi iya, jadi kita pikir dapur ya udah yang kecil aja gitu, kompornya juga kecil, pokoknya semuanya kecil-kecil gitu ya. Karena memang dulu memang begitu menikah baru mulai belajar masak, apalagi pas pandemi baru mulai gitu. Nah, kalau misalnya biasanya kan kita kalau bikin dapur tuh kabinetnya tuh sampai plafon gitu ya, tinggi. Nah, karena kita rumahnya kecil dan kita memutuskan untuk nggak terlalu banyak barang, pengennya sih gitu ya. Jadi kita bikinnya tuh nggak sampai atas, ini kabinet atasnya. Terus, karena kan kalau misalnya storage-nya banyak, manusia tuh pasti pengen nambahin barang nih, masih ada tempat buat nyimpen gitu ya. Jadi kita bikin seadanya aja karena kita pengen ngurangin barang. Nah, selain itu kita bikin ini tuh ukurannya kayak memanjang gitu, memanjang supaya kelihatannya lebih lega kalau menurut kita sih. Jadi kan kalau misalnya dia full mungkin akan terlihat lebih sempit ya. Sama kan ruangan ini sebenarnya nggak besar, tapi plafonnya menurut kami lumayan tinggi. Jadi kami menambahkan elemen horizontal gitu supaya kesannya lebar gitu. Oh gitu, emang cocoknya, desainnya tuh cocok banget ya buat pasangan-pasangan muda yang baru menikah dan beli rumah ya. Iya, benar-benar. Nah, aku penasaran banget nih kalau misalnya kitchen set yang ini tuh ukurannya berapa sih? Ukurannya nggak besar kok, ini ukurannya 1,6 kali 1,2. 1, berarti lumayan kompak ya? Iya, kompak nah, banget. Kalau misalnya material yang dipakai sendiri nih apa nih? Bisa dijelasin nggak? Kalau bisa nih HPL-nya juga dikasih tahu biar Property People tahu. Kalau HPL-nya ini kita pakai 2 warna nih, ada yang warna coklat muda sama warna putih. Yang warna coklat ini kita pakainya mereknya Taco. Taco TH102AA Elite Pair. Iya, Elite Pair. Terus kalau yang warna putihnya pakai yang Taco juga. Taco ini lupa ininya kodenya, tapi taco yang putih kalau nggak salah cuma ada 2. Dia agak biru sama agak krem, kita ambilnya yang agak krem. Berarti kan tadi kebanyakan pakai HPL ya. Kalau misalnya ini nih top table-nya ini nih apa nih? Kayaknya bukan HPL ya? Bukan. Ini bahannya solid surface. Solid surface. Kenapa milih solid surface? Karena solid surface tuh lumayan ramah di kantong, terus lumayan mudah dibersihkan juga sih. Gitu. Sama kalau solid surface tuh enaknya kalau misalnya ada sambungan, dia tuh sambungannya bisa dikikis sampai nggak kelihatan gitu. Jadi kayak ini tuh waktu pasang sebenarnya ada 2 slab gitu. Kotak ini sama kotak yang itu. Terus abis itu disambung gitu jadi nggak kelihatan. Oh iya benar nih, kalau saya Property lihat desainnya ini tuh nggak ada loh. Nggak ada slide sambungannya ya, berarti kayak satu aja gitu ya, padahal ini aslinya gitu. 2 gitu. Terus aku juga penasaran nih, kok ini nggak ada handle-nya gitu, gimana caranya? Nah, kita kan pengen tampilannya clean, bersih gitu kan, jadi kita memang sengaja nggak pakai handle, kita pakainya tip on. Itu kalau dibuka, ini tuh tinggal di touch aja gitu, terus tinggal ditutup lagi gitu. Property People bisa jadi referensi buat kalian juga nih di rumah. Iya. Nah, kalau aku lihat ya Kak ya, di sini tuh banyak banget nih tanaman-tanaman. Ini tuh asli apa palsu sih Kak? Asli. Iya, semua tanaman di rumah ini asli. Bisa ya indoor ya berarti? Iya, gimana bisa. sih caranya biar milih tanaman indoor ini kira-kira cocok apa enggak di kitchen kita gitu? Oke, jadi kalau milih tanamannya sih sebenarnya trial and error ya, kita coba-coba. Ada yang bisa di dalam, ada yang harus di luar gitu. Jadi kita mau pilih-pilih tanaman yang buat di dalam, kita taruh tanaman yang gampang banget dipeliharanya.
kayak cuma disiram aja udah langsung hidup lah gitu Oh tanamannya. gitu. Emang ada fungsi lain nggak sih selain mempercantik kalau misalnya naruh tanaman di indoor tuh gimana sih? Fungsinya selain cantik juga dia bantu ini sih bersihin udara juga kan. Oh iya setuju deh, emang jadi tambah cantik ya property Iya. people tampilannya. Nah aku mau tanya lagi nih selanjutnya, kalau misalnya dining table ini tuh simple tapi cantik banget loh property people. Kalau ini tuh hunting atau desain sendiri? Oke, buat dining table sama kursinya kita hunting waktu itu. Jadi buat dining table ini kita belinya di IKEA waktu itu. Oh gitu. Kita memang pilih di sana yang simple aja sih, yang cuman kotak terus ada kakinya udah gitu aja. Oke. Kita pilihnya materialnya juga yang kayu, yang natural, terus kita ini fiber sih kita kasih taplak juga gitu. Nah, kalau buat kursinya kita waktu itu hunting langsung dari Jepara. Oh Jepara. Iya, jadi itu kursinya kita memang pilihnya semua furniture kita pilih yang simple desainnya. Jadi kayak kayunya ukurannya kecil-kecil, yang desainnya lebih everlasting lah gitu. Oke. Terus kalau modelnya sendiri, emang kita cari yang sesuai yang kita suka. Nah kalau aku sendiri tuh suka yang ada lengkungannya gitu. Jadi iya, bener. ngerasanya tuh kayak pas duduk ada yang ngelingkupin gitu. Jadi peluk lah ya. Iya iya Gitu benar ya. Jadi duduknya lebih nyaman gitu. Oke nih, berarti ini ada dua yang sama, ini satu beda sendiri ya? Nah, Nah, iya, iya. ini kursi yang paling baru nih. Oh Jadi, gitu? kursi ini nanti buat dipakai nanti pas lagi babynya udah mulai MPASI. Oh, Iya. jadi ini aslinya sebenarnya dua doang, terus ini tambahan karena ada baby baru Iya. ya? Iya, Gitu, jadi Bang. kursinya ini tuh bisa di-adjust gitu. Gimana coba dong tunjukin. Property people katanya ini tuh kursinya unik kalau bisa di-adjust karena kan ada baby juga ya. Coba Iya. dong aku mau lihat di-adjustnya gimana? Nah, cuman di-adjustnya memang harus dibongkar sih, soalnya Dibuka ini tuh skrupnya. dibuka skrupnya supaya kan lebih aman buat bayi. Jadi memang dia pakai skrup. Terus ini bisa dinaikin gitu. Jadi dudukannya nanti kalau pas buat bayi nanti dinaikin. Nah, kalau sekarang masih bisa kita dudukin. Oh gitu. gitu. Jadi di bawah. Ini Gitu. custom berarti? Ini Enggak, ini dari beli Yamato jadi. ya. Oh ya Matoya, Iya, jadi property people dicatat tuh, apalagi yang punya anak bayi. Berarti ini Iya. cocok banget ya. Jadi tinggal nyesuaiin aja ya, kalau misalnya umurnya berapa, tinggal kita sesuai tingginya. Terus waktu babynya masih belum bisa duduk di sini kita yang pakai kursinya. gitu? Jadi multifungsi lah. Gitu. Bener. Iya. Nah property people tadi kan kita udah ngepoin nih desain kitchen sama area diningnya nih, keren banget kan. Abis ini aku mau ngepoin living room ya. Ternyata living roomnya ini ada di satu ruangan loh. Boleh ya kita kepoin ya? Iya, mari Yuk silakan. kita lihat. Nah, property people, sekarang aku udah ada di living areanya. Aku tuh suka banget deh sama desain TV kabinetnya ini. Aku mau tanya dong, ini tuh produk beli atau custom sendiri? Nah, custom. Oh, custom. Iya. Siapa yang desain nih kira-kira? Berdua sih. Kita berdua yang desain. Iya. Bisa diceritain nggak nih konsepnya apa? Nah, jadi kalau konsepnya sendiri tuh kita memang kalau bikin kabinet pengennya kayak yang di dapur tadi, jadi nggak penuh gitu, nggak penuh sampai atas, sama kiri kanannya juga masih ada space ya. Buat storage juga ya? Iya, tapi maksudnya ininya nggak full sampai iya. tembok gitu, jadi kesannya nggak penuh, jadi lebih ringan gitu. Nah, sama bagian belakangnya juga kita bolongin nih. Jadi kan biasanya dia solid ya, full. Iya, Nah, ini kita bolongin juga, jadi kelihatannya tuh lebih lega. Nah, kalau aku lihat nih di bawahnya banyak banget nih laci-laci storage. Kira-kira buat nyimpen apa aja sih, Kak? Nah, banyak banget nih isinya di dalam sini, ada obat-obatan, ada perkakas. Kayak segala macam ada di bawah sini lah. Oh gitu, jadi semua disembunyikan di sini ya, Iya. pantesan Iya. rumahnya jadi bersih. Nah, kalau buat TV kabinetnya ini sendiri tuh ukurannya berapa sih, Kak? Ini ukurannya sekitar 2x2. 2x2 ya, berarti ya nggak terlalu besar, tapi pas juga ya di ruangan yang kayak gini. Iya. Kalau misalnya buat materialnya sendiri tuh apa aja nih yang dipakai? Nah, ini kita pakai HPL juga, jadi multiplex terus dilapis HPL sama kayak yang di dapur gitu. Iya, kodenya sama. Jadi kita memang konsepin satu rumah ini tonnya sama semua. Bener ya, emang jadinya kayak seragam gitu ya Iya. HPL-nya ya. Nah, kalau misalnya selain TV kabinet ini tuh ada lagi nggak sih yang custom? Ada, itu rak sepatu. Orang sepatu ini juga custom. Iya. Kalau ini yang desain berdua juga? Iya. Ah, gitu. Bisa diceritain nggak nih detailnya kayak gimana nih? Jadi ceritanya kan ini udah ada yang menonjol kan TV kabinetnya Bener. gitu. Kiri kanannya kan udah dinding doang, kosong gitu ya. Jadi kita pengen nambahin sesuatu tapi nggak eye catching gitu. Jadi kita kasihnya warnanya putih gitu. Terus kalau untuk detail handle-nya sendiri tuh kita samain sama yang di TV kabinet. Jadi handle-nya tuh nggak muncul tapi dibolongin. Nah, terus karena kita
semuanya kan udah kotak-kotak nih supaya ada nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi kita nambahin nih handle gitu bulat gitu. Jadi Iya tinggal benar. ditarik Jadi nggak gitu. semuanya kotak ya. Iya, Ada referensi ada pilihan-pilihan yang lebih kayak bulat gitu-gitu Iya, ya. gitu. Nah kalau misalnya cari referensi furniture atau dekor-dekor interior gitu tuh biasanya di mana sih Kak? Macam-macam sih, paling sering kita lihat dari Instagram. Instagram, Iya, yang paling terus? gampang dari Instagram. Terus kita suka lihat juga dari Pinterest. Iya. Pinterest. Ya. Nah sebenarnya tuh kalau dulu Instagram tuh belum terlalu banyak sih. Dulu tuh kita karena kita arsitek juga, jadi kita paling sering tuh browsing gitu sama datang ke project-project juga. Kalau sebelum pandemi tuh suka ada kan kalau arsitek-arsitek tuh open house. Nah itu tuh betul. enak banget tuh buat datang belajar, bisa sambil lihat diraba gitu. Cuman sekarang pandemi jadi mungkin bisa Belajarnya lihat online. online ya di Online YouTube. Kayak Smart Space ini tuh oke banget tuh buat kita belajar-belajar gitu. Setuju banget nih. Nah, Property People ternyata Kak Yerel sama Kak Cindy ini tuh backgroundnya arsitek loh. Nah, boleh dong Kak kasih tips buat kita nih gimana cara hunting produk-produk atau desain interior yang bagus dan cocok buat di rumah kita. Oke, nah buat Property People, pas lagi mau desain furniture atau mau hunting furniture, pertama jangan lupa ukur dulu ruangannya, soalnya itu penting banget ya. Iya, itu penting banget sih buat nyari furniture. Jadi pas kita datang ke tokonya, kita tuh udah tahu kita nyarinya yang kayak gimana sih. Misalnya nih sofa, kan lebar ruangan ini tuh sekitar 3 meteran ya. Nah, kebanyakan tuh sofa kalau 3-seater yang paling umum di pasaran tuh sekitar 2,2 sampai 2,4 meter. Nah, kalau sofa ini sendiri tuh nggak sampai 1,3. Jadi pas paling pertama kita nyari itu kita udah harus tahu ukurannya berapa gitu. Supaya nggak terlalu besar, nggak kekecilan juga gitu sama ruangannya. Nah, tuh Property People dapat tips yang berguna banget. Jadi sebelum kita ngedekor nih, kita harus tahu nih ruangan kita tuh ukurannya berapa sih. Jadi kita harus memaksimalkan ya space-space yang ada dan kayak menyesuaikan juga furniture-furniture yang kita pilih. Iya, kedua kita juga nyesuaiin sama konsep rumahnya. Jadi setiap orang kan pasti punya selera masing-masing ya. Terus pengen rumahnya kayak apa gitu udah ada gambaran gitu. Nah, kita tuh biasanya kalau untuk rumah ini kita kan udah nyesuaiin warnanya, maunya warna-warna yang netral gitu ya. Jadi kita pas nyari furniture juga udah tahu dari warna sama dari modelnya mau kayak gimana. Tuh Property People dicatat ya tadi tips dari Kak Yeril sama Kak Cindy. Nah, satu lagi aku mau nanya nih, aku penasaran banget nih waktu aku searching di Instagram, kenapa sih namanya Rumah Sial? Apakah ada makna khusus atau kayak makna terselubung gitu? Boleh dong diceritain. Iya, jadi Ciel tuh sebenarnya singkatan nama kita berdua aja sih. Gitu. Cindy sama Yeriel gitu. Iya. Terus tapi kalau misalnya dicari dalam bahasa Perancis, Ciel tuh sebenarnya artinya surga atau langit. Gitu. Jadi kayak ini rumah kita tuh surganya kita gitu. Dalam banget ya Property People. Oke nih. Terus dengar-dengar juga ada baby kan namanya Sial ya? Iya, gitu. Ciel, tapi panggilnya Kian sih. Gitu, oke deh. Property People tadi kan kita udah lihat nih gimana kerennya desain dari kitchen, dining room, sama living room dari Rumah Sial ini. Pasti Property People di rumah pada penasaran kan gimana sih kira-kira budgetnya dan berapa sih yang dikeluarin. Nah, makanya aku mau ngasih tahu nih kisaran budgetnya kira-kira berapa bareng Kak Cindy sama Kak Yeriel. Boleh ya Kak ya? Boleh, yuk sambil duduk biar lebih santai. Oke. Oke Property People, sekarang aku sama Kak Cindy sama Kak Yeriel bakal ngasih tahu nih kira-kira budget yang dikeluarinnya tuh buat kitchen, dining, sama living roomnya berapa sih? Nah aku mau mulai dari kitchen set ini, kira-kira budgetnya berapa sih Kak? Waktu kita bikin itu sekitar tahun 2018, ini kayaknya tuh sekitar 20-an juta. 20 Itu tuh udah termasuk kompor sama sinknya juga gitu. Oh gitu, kalau misalnya buat diningnya kira-kira berapa? Ini tuh kita beli di IKEA nggak mahal sih, 900-an ya? Iya, kalau nggak salah ya, 900.000. 900.000. Terus kalau kursi ini karena kayu solid, jadi waktu itu satunya 800.000 gitu. Jadi kira-kira totalnya 4 jutaan lah ya? Iya, 4 kira-kira. jutaan. Nah kalau misalnya tadi TV kabinetnya itu kira-kira budgetnya berapa tuh Kak? Nah, kalau TV kabinetnya itu sekitar 7 jutaan 7 waktu jutaan. itu. Iya. Nah kalau misalnya buat tadi syuraknya itu berapa? Syuraknya itu kalau nggak salah sekitar 1 jutaan ya.
Iya, 1 jutaan lah. Nah, Property People kira-kira segitu ya budget yang harus dikeluarin. Senang banget ya Property People, hari ini kita ke rumah Sial dan belajar banyak banget, dikasih tips juga, dapat referensi dekorasi juga. Terima kasih banyak Kak Cindy, Kak Yeriel. Iya, makasih juga Kak Yona, sama terima kasih Property People. Nah, kalau misalnya nanti aku main-main lagi ke sini boleh dong ya? Iya, boleh dong. Oke. Makasih ya udah main-main ke rumah Oke, kita. kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya, bye-bye. Property People, kira-kira ini nih rincian harga buat area kitchen, dining, dan living room tadi. Kira-kira segitu ya Property People. Oke deh Property People, terima kasih banyak ya sudah nonton Smart Space episode kali ini. Semoga bisa memberikan referensi untuk mendekorasi rumah kamu. Nah, kalau misalnya ada masukan, boleh banget lo tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan yang pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk urusan rumah, mulai dari cari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Dadah!